Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pengenalan praktikum laboratorium. Pengantar praktikum laboratorium biologi populasi ikan. Sebelum kita memasuki laboratorium, ada prosedur operasional baku atau POB yang harus dipatuhi para mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Jam kerja laboratorium dimulai pukul 8.30 hingga 15.30 WIB. Yang selanjutnya harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah itu selesai wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Yang terakhir, wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di laboratorium. Yang selanjutnya adalah alat yang digunakan di laboratorium. Yang pertama ada mikropipet yang digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya ada timbangan digital digunakan untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Langkah kerjanya itu pertama tekan O atau T, nyalakan, kemudian masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup. Kemudian tunggu angka di layar hingga stabil, lalu angkat dan bersihkan kembali. Terakhir, kalibrasikan dengan menekan O atau T, pastikan keadaan bersih dan rapi. Yang selanjutnya adalah Vortex, itu digunakan untuk homogenisasi sampel atau larutan. Pertama, kembali nyalakan, kemudian atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Selanjutnya, letakkan sampel di piringan pemutar, kemudian kembalikan tombol ke posisi off. Terakhir, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya itu ada mini inkubator, digunakan untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Pertama itu hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan nyalakan. Selanjutnya atur suhu dan tekan start. Setelah suhu sesuai dengan yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Selanjutnya setelah penggunaan ambil sampel dari mesin, lalu pastikan keadaan bersih dan rapi. Yang selanjutnya adalah hot plate stirrer, digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan bahan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Yang pertama itu biasanya nyalakan, kemudian letakkan gelas kaca. Selanjutnya putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah penggunaan putar tombol heat dan setir ke 0. Kemudian pastikan keadaan bersih dan rapi. Yang selanjutnya, electrophoresis digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Yang pertama, nyalakan alatnya, kemudian buka tutup electrophoresisnya, masukkan gel agar-agar, tuang teh hingga terendam. Masukkan sampel ke dalam sumur, tutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Pastikan setelah penggunaan keadaan bersih dan rapi. Yang selanjutnya adalah UV fluorescent table, digunakan untuk memvisualisasi DNA maupun RNA pada gel agar-agar. Yang pertama, nyalakan, hubungkan dengan arus listrik, buka kaca penutup dan letakkan gel agar-agar di meja UV. Kemudian tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan, kembalikan tombol dan buka. Ambil gel agar-agar, keringkan di meja UV dengan tisu, kemudian tutup dan lepaskan penghubung arus listrik. Setelah penggunaan selesai, pastikan keadaan bersih dan rapi. Yang selanjutnya adalah PCR, digunakan untuk mengamplifikasi gen. Seperti biasa, nyalakan di belakang mesinnya, pilih amplification, masukkan program, buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate, tutup kembali dan tekan start. Terakhir, amplifikasi telah selesai, ditandakan dengan bunyi, kemudian finish. Ambil tutup
kembali mesin PCR. Setelah penggunaan selesai, pastikan keadaan bersih dan rapi. Yang selanjutnya adalah microcentrifugum. Digunakan untuk mengendapkan dan memekatkan serta memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu natan dan supernatan. Seperti biasa, nyalakan terlebih dahulu alatnya, buka tutup mesin, buka tutup plastik. Kemudian masukkan larutan dalam tub, letakkan di kedua sisi dengan seimbang, tutup. Putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu, serta nyalakan mesin. Setelah penggunaan, ambil sampel. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya adalah tip mikropipet digunakan untuk membantu mikropipet. Selanjutnya ada gelas piala digunakan untuk mengukur larutan yang akan digunakan. Selanjutnya ada box mikrotip digunakan untuk menyimpan mikrotip. Ada spatula digunakan untuk mengaduk sampel atau bahan kimia lainnya. Yang selanjutnya ada mikropestel. Kemudian ada di kolom dry ice dan box ice digunakan untuk penyimpanan sampel kimia yang telah di yang selanjutnya cetakan gel. Untuk alatnya ada TAE, yaitu penyangga yang memiliki kandungan trisacetat eta. Ada loading die untuk menambah densitas, ada juga denalider, elektroforesis untuk mengelektroforesis produk PCR. Kemudian ada DDH2O digunakan untuk mengencerkan primer. Selanjutnya ada primer membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Yang selanjutnya ada plate sebagai tempat sampel saat proses sequencing. Ada DNA RNA shield untuk metabarcoding serta mengawalkan sampel. Ada TOPCR untuk PCR. Terus ada juga fluorescent mengubah sinar UV. Ada GBT buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Ada prot untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Ada etanol absolut sebagai sterilisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.